Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat dapat bergabung di komunitas sel untuk bertumbuh bersama, belajar, dan saling berbagi. Untuk penempatan komunitas sel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, sekolah minggu, dan remaja pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kedewasaan, berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Ibadah kenaikan Yesus hari Kamis tanggal 29 Mei pukul 17. Mari jemaat bergabung. Sepekan berdoa. Pukul setengah 6 sore di gereja dimulai pada tanggal 30 Mei hingga 6 Juni. Mari Bapak Ibu mendukung dana untuk penambahan daya dan instalasi listrik gereja. Dana yang terkumpul hingga hari ini adalah Rp16.550.000. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp30 juta. Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji Tuhan, saudara. Karena kekuatan Tuhanlah kita hari ini ada. Sebab kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, hari ini kita belajar tentang bertanding sampai akhir. Saudara, kekristenan bukanlah sebuah rutinitas keagamaan. Bukan juga sebuah agama. Namun kekristenan itu adalah sebuah pertandingan, peperangan. Sebuah perlombaan yang diwajibkan. Dan yang harus dimenangkan dan diselesaikan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang berperang dan siapa yang harus menang? Siapa yang bertanding dan siapa yang menyelesaikannya? Kata bertanding artinya berlawanan dalam berlomba, beradu tenaga. Siapa yang bertanding dan siapa yang berperang? Di dalam ayat yang ke-24 di sana dijelaskan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Dikatakan semua peserta turut berlari. Artinya kita semua berada di arena perlombaan yang diwajibkan oleh Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita berada di dalam satu perlombaan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan.
Perlombaan ini adalah sebuah kewajiban. Peperangan ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang yang percaya. Tidak ada istilahnya ini bagian hamba-hamba Tuhan, ini bagian para aktivis, bukan. Ini bagian kita. Jadi istilahnya kita tidak santai. Kita hidup di dalam perlombaan. Untuk apa? Untuk apa kita berlomba? Pertandingan, peperangan, perlombaan adalah sebuah keharusan dan tidak ada pilihan yang lain. Kita suka atau tidak suka, kekristenan adalah sebuah pertandingan yang harus kita menangkan di dalam hidup kita. Kita mungkin berkata, oh banyak aturan menjadi orang percaya. Ini bagian kita, saudara. Mungkin selama ini kita berkata, yang bertanding itu adalah hamba-hamba Tuhan. Yang berperang itu adalah hamba-hamba Tuhan. No, saudara. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk berada di dalam suatu pertandingan, suatu perlombaan di dalam hidup kita. Jadi kita bukanlah orang-orang yang nyantai sebenarnya, saudara. Dunia sudah hampir, saudara. Kalau kita nyantai, kita akan dimakan oleh keadaan dunia ini. Kita harus berlomba. Kita sadar atau nggak sadar sebenarnya, kita ini dalam perlombaan. Perlombaan untuk apa? Ya tentunya untuk menang. Karena itu saudara, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat? Di dalam ayat yang ke-24 bagian B diceritakan, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir? Berlarilah dengan sekuat tenaga, berlarilah dengan begitu rupa. Di dalam terjemahan Jawa Suriname dikatakan begini, mulane enggonu mblayu kuwi kudune kaya wong sing kepingin menang. Makanya pada waktu kita berlari seolah-olah kita mengejar sesuatu, bahwa kita adalah seorang pemenang. Kita mengerahkan segala tenaga kita, kekuatan kita untuk kita mencapai garis akhir. Di dalam firman Allah yang hidup diceritakan, berlarilah dengan sekuat tenaga. Berlarilah dengan begitu rupa. Artinya gunakan semua kekuatan baik fisik, energi yang kita miliki untuk berlari dengan kecepatan yang maksimal. Bukan santai, saudara. Hari-hari ini bukan santai. Bukan waktunya nyantai kita. Yang dosa tetap berdosa. Yang melakukan perbuatan yang tidak baik tetap perbuatan yang tidak baik. Bukan, saudara. Kita berlari. Kita mengerahkan segala kekuatan kita. Untuk apa? Tentunya kita ke finish. Jadi kita gunakan segala kekuatan fisik kita, kemampuan kita, energi kita. Dalam bahasa Yunani dikatakan treko, berlari, bergegas, berlomba. Jadi tidak ada kata nyantai di dalam hidup kita. Seperti seorang tentara di bara itu, saudara. Pada waktu dia berperang, dia nggak nyantai, saudara.
Dia tidak memikirkan kanan kiri, dia tengok. Dia lurus pandangannya. Pada waktu dia masuk ke sana, dia tidak santai. Seperti seorang tentara itu. Dia dengan gigih, kekeh di dalam medan pertempuran. Untuk apa? Untuk mencapai garis akhir. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah pertandingan dengan baik? Kuasailah dirimu dalam segala hal. Menguasai diri. Tentunya kita pernah muda, yang sudah umur-umur. Di dalam sekolah mungkin kita pernah bertanding, berlari. Kita tentunya ingin meraih sesuatu yang baik. Pada waktu kita berlari, kita menguasai diri. Orang-orang yang berlatih paduan suara, ya tentunya juga melatih diri. Gak mungkin makan banyak. Kalau makan banyak, gak keluar suaranya, saudara. Demikian halnya kalau kita mau berlari, gak mungkin makan banyak. Pasti gak bisa lari, saudara. Bisa-bisanya capek, berhenti. Jadi kuasalah dirimu dalam segala hal. Kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat usaha kita. Di dalam terjemahan yang lain. Jadi mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Kita tanggalkan, saudara, segala beban persoalan, segala dosa-dosa kita tinggalkan untuk kita berlari kepada tujuan yang diinginkan Tuhan. Kadang-kala banyak orang yang malas beribadah. Karena apa? Mungkin dosa. Kebiasaan-kebiasaan dosa mungkin. Pada waktu kita mulai malas, kita periksa apa sebenarnya. Tapi seringkali terjadi ini. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu kadang-kala membuat kita jauh dari Tuhan. Kenikmatan-kenikmatan di dalam dunia ini bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena itu seorang pelari harus menguasai dirinya. Artinya apa? Kita harus memiliki kendali atas diri kita sendiri dalam segala aspek kehidupan. Termasuk pikiran, perasaan, tindakan, dan keinginan kita. Jadi seorang olahragawan, dia akan melatih dirinya dengan suatu kedisiplinan. Disiplin makan tidak sembarangan, saudara. Tidak sembarangan makanan dimakan. Disiplin tidur. Harus mengatur waktu tidur, waktu istirahat. Dan juga berlatih seberapa porsi yang harus dilahap di dalam latihan itu. Sedemikian rupanya dia mendisiplinkan diri untuk apa? Dia harus menguasai dirinya. Kita sebagai orang percaya, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu saya renungkan, sebenarnya perjalanan itu singkat. Percaya, kadang-kala kita ngalami mujizat atau enggak. Terus apalagi kesenangan-kesenangan, liku-liku di dalam perlombaan. Kita mungkin menghadapi persoalan tantangan di dalam hidup ini. Nah, tetapi Paulus ingin, saudara, supaya di dalam hidup setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu menguasai dirinya. Di dalam segala hal, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus kita tinggalkan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kita berada di dalam pertandingan sebenarnya. Paulus mengambil ini, saudara, karena pada waktu itu di zaman di Korintus ini sesuatu yang sudah biasa. Melakukan pertandingan biasa.
Makanya dia mengambil sebuah perumpamaan ini, sebuah kiasan ini, bahwa kekristenan itu adalah sebuah pertandingan yang harus dimenangkan oleh setiap orang-orang percaya, semua orang-orang percaya. Kalau di sana yang menang hanya orang-orang yang nomor satu, yang mendapatkan hadiah adalah orang yang memenangkan perlombaan nomor satu. Tetapi di dalam kekristenan enggak. Kita semua berlomba. Kita semua berlomba. Gak ada nomor satu, gak ada nomor dua. Kita semua akan menerima mahkota. Tetapi persoalannya siapa yang masuk finish duluan? Bisa si A, si B, si C, si D. Bisa saya masuk duluan. Bisa saudara masuk duluan. Jadi di sini kita lihat bahwa di dalam kekristenan itu, di dalam sebuah pertandingan itu, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Yang ketiga, tetaplah fokus dengan mata tertuju dan dengan mata tertuju ke depan. Di dalam bahasa Yunani dikatakan apurao, mengalihkan pandangan dari hal-hal yang lain dan berfokus pada sesuatu, yaitu tujuan. Pada waktu kita berlari, kita harus fokus. Kita harus mengalihkan pandangan dari hal-hal yang lain, memfokuskan pada sesuatu, yaitu tujuan. Di dalam Filipi dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Dan berlari-lari pada tujuan. Kita harus fokus untuk mencapai garis akhir. Kita nggak bisa lagi menoleh ke belakang masa lalu kita. Tanggalkan itu semua, saudara. Tanggalkan masa lalu kita. Segala kejahatan kita mungkin. Kita tanggalkan. Kita mengarahkan diri ke depan kepada tujuan ilahi. Ini yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus memusatkan perhatian, energi, dan usaha untuk tetap fokus pada tujuan. Tidak terganggu dengan hal-hal yang sepele yang mengalihkan perhatian atau fokus kita. Kadangkala saudara, ya kalau kita mungkin persoalan, kadangkala mengalihkan fokus kita. Sakit penyakit bisa saja saudara mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Kebutuhan ekonomi juga kadangkala mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Kita mulai hilang fokus kita kepada Tuhan. Kita mulai berjalan ke kanan, padahal Tuhan berjalan ke kiri. Kita mulai kehilangan fokus itu. Kita melihat, kanan kok bagus. Itu kok bagus, itu kok bagus. Akhirnya beralih. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Nah, Tuhan ingin kehidupan kita fokus kepada Tuhan. Yang bekerja tetap bekerja, rajin bekerja. Tetapi jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Pada waktu kita fokus kepada pekerjaan, jangan tinggalkan Tuhan. Kita harus bekerja dengan rajin. Tetapi jangan kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita fokusnya kepada pekerjaan, maka fokus kepada Tuhan hilang. Karena itu saudara, mari kita tanggalkan segala beban-beban yang ada di dalam hidup kita. Kita berlari begitu rupa. Kita jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Jangan hiraukan mungkin. Mungkin memang kita punya masalah, kita punya beban.
Tetapi jangan beban itu menghalangi kita untuk berlari kepada tujuan. Untuk kita memperoleh sesuatu yang daripada Tuhan. Boleh saudara. Memang hidup ini penuh dengan perjuangan, penuh beban, penuh persoalan. Tetapi jangan alihkan itu pandangan kita kepada Tuhan. Jangan beban itu menjadi fokus hidup kita. Jangan persoalan itu menjadi fokus hidup kita. Fokuslah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Amin. Kita yang ninggalin Tuhan. Seringkali itu yang terjadi. Kita mungkin berdoa teriak-teriak, gak ada Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalin kita, saudara. Perasaan kita saja kadangkala. Tuhan ada di sini. Kemana kita mau lari? Tuhan itu di sini. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, rohnya diberikan, artinya Tuhan ada di sini. Kenapa kemanapun kita berlari, kemanapun kita kerja, kemanapun kita jalan, Tuhan di sini. Tidak kemana-mana, saudara, Tuhan itu. Jangan terpengaruh lagunya Bimbo. Engkau dekat, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Tuhan tidak begitu. Tuhan itu ada di sini. Karena fokuslah kepada Tuhan. Perjalanan kita, saya katakan, kita tidak pernah sendiri pada waktu kita berjalan. Yesus bersama kita selalu. Mungkin kita berada di lembah-lembah yang dalam. Mungkin kita di tengah-tengah keadaan yang tidak enak. Mungkin kita di tengah-tengah padang gurun. Tetapi ketahuilah pada waktu kita fokus kepada Tuhan, Allah bersama kita. Dia ada dengan kita. Di jalan-jalan yang terjal, Allah ada di sana bersama kita. Dengan pendek kata, Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Makanya kita fokus kepada Tuhan. Yakinlah saudara, Yesus di sini. Yesus ada dengan kita. Karena itu marilah kita berlomba-lomba dengan begitu rupa. Tetap fokus kepada Tuhan. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Tetapi fokuslah kepada Tuhan. Jangan persoalan itu mengalihkan fokus kita kepada Allah. Persoalan jangan mengalihkan pandangan kita kepada Kristus. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita selalu diberikan kekuatan yang baru. Jadi tidak terganggu dengan hal yang sepele, yang mengalihkan setiap pandangan kita. Yang keempat, tetap dalam rutenya Tuhan. Pada waktu SD, ada pelajaran pramuka. Kalau hari Sabtu itu ada pramuka. Pada waktu saya masih SD. Jadi pramuka itu mengadakan penjelajahan. Jadi harus mencari bendera. Harus mencari bendera. Siapa yang menemukan dahulu itulah pemenangnya. Bendera itu harus ditemukan dan rutenya itu jauh banget, saudara. Ya, saya waktu itu dengan rombongan, dengan tim jalan terus masuk kebun tebu, menyeberangi sungai, mengikuti alurnya, mengikuti arah panahnya. Kemana ini? Larinya kemana ini? Kadang di situ berhenti, cari-cari nggak ada. Fokus terus mengikuti arah panah itu.
Saudara tahu ternyata panah itu ada di sekolah lagi juga. Kembali lagi ke sekolah. Nah, bagaimana seandainya tidak mengikuti arah panah itu? Kita sesat. Saya sesat, dengan tim sesat semuanya. Tidak menemukan bendera itu. Tetapi oleh karena ngikuti bendera itu, panah itu, kita semuanya dapat. Artinya apa? Artinya apa ini bagi kita semua? Tetap di dalam rutenya Tuhan. Jadi menurut aturan-aturan dalam pertandingan. Ada aturan-aturannya di dalam pertandingan itu. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 5, menuruti aturan-aturan di dalam pertandingan. Kalau seorang dalam pertandingan tidak mengikuti aturan-aturan di dalam pertandingan, bisa didis, bisa gagal. Tetapi kita harus mengikuti aturan-aturan yang disuruh oleh Tuhan. Jadi mengikuti rencana dan tujuan dan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus doa setiap waktu. Kita harus bertanya Tuhan setiap waktu. Sedikit-sedikit doa gak apa-apa, saudara. Kita harus setiap waktu kontak dengan Tuhan. Kita masak, kita berdoa. Doa itu tidak harus tutup mata. Kita bisa bahasa roh, kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh. Pada waktu kita masak, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Pada waktu kita dalam kesusahan, di dalam kamar mandi pun kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu beda dengan Tuhan yang lain. Tuhan kita itu beda, saudara. Dia selalu ada dengan kita, dimanapun kita ada di sana Tuhan. Saat-saat kita sendiri mungkin menisik baju kita yang lubang, Tuhan di situ. Kita harus mengikuti aturannya Tuhan. Dan tidak bertanding dengan sembarangan. Jangan skarpe dewi. Jangan semaunya sendiri. Kalau firman Tuhan katakan A, ya A. Kalau firman Tuhan katakan B, ya B. Kadang-kala banyak orang-orang yang punya argumen-argumen. Orang-orang yang pandai kadang-kala pakai pikirannya berargumen dengan Tuhan. Tuhan dibuat argumen, dibantah terus Tuhan. Nasihat firman Tuhan selalu dibantah, pakai alibi semuanya. Begini Tuhan, oh enggak bisa begini. Soalnya dalam pertandingan itu ada aturannya. Nah, seorang petinju pun tidak sembarangan meninju orang. Ada triknya. Orang main basket itu pun juga ada triknya. Tidak sembarangan lempar. Ada teorinya. Nah, demikian juga di dalam pertandingan iman di dalam hidup kita. Kita harus mengikuti aturan-aturannya Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Kenapa? Kita tahu orang-orang Korintus orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dikasih karunia yang luar biasa. Tetapi banyak mereka yang tidak bertanding mengikuti aturannya Tuhan. Sehingga mereka melakukan dosa-dosa yang tidak ada. Yang belum pernah ada. Mengapa? Lepas dari aturannya Tuhan. Mereka berjalan sendiri-sendiri. Dosa yang sangat keji yang mereka lakukan. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka keluar dari aturannya Tuhan. Nah, pada waktu kita keluar dari aturannya Tuhan, ada konsekuensi, ada akibat yang akan kita terima.
tidak pernah memaksa. Tuhan selalu berikan pilihan yang terbaik bagi kita. Kalau kita memilih pilihannya Tuhan, kita akan merasakan damai yang luar biasa. Kadangkala memang pilihannya Tuhan itu kadangkala tidak masuk akal, tidak sesuai dengan hati kita. Tetapi percayalah Tuhan itu selalu baik di dalam hidup kita. Rencananya tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Dan yang selanjutnya, yang kelima, tetaplah bertanding sampai selesai. Tetap bertanding sampai selesai. Jangan setengah-setengah sudah hilang. Harus sampai, saudara. Banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus di tengah jalan, tengok kanan, lebih menarik. Tengok kiri, lebih menarik, lebih cantik, lebih tampan. Lalu dia belok, ini yang lebih bagus. Setengah perjalanan dia belok. Belum sampai ke garis finish. Nah, banyak kita, banyak orang-orang percaya yang gagal di sini. Karena apa? Mungkin dunia ini kan lagi susah, saudara. Kemarin saya ketemu dengan tukang roti itu yang biasanya di TK. Dia cerita begini, susah mas. Dulu, zamannya om dulu ya, iya. Itu saya bawa 2 keranjang itu habis semua. Sekarang mas saya bawa 1 keranjang aja, udah habis. Barang banyak, tapi orang beli gak ada. Kita menyadari itu kan di dalam bisnis kita mungkin. Stoknya banyak. Daya belinya orang kurang. Yang rame bahkan yang jual-jualan mie itu yang rame. Susah sekarang. Dia bilang, aduh mas, ayo mas, belilah mas, sampai gitu saudara. Aduh pak, aku bukan mau ngelondo pak, yang makan roti, saya bilang gitu. Mosok tiap hari aku makan roti. Ayo lo mas, beli 1 mas, saudara, sampai segitunya. Jadi apa saudara? Tetaplah bertanding. Kadang-kala kesusahan bisa membelokkan kita. Kadang masalah bisa membelokkan kita. Tetapi mari kita bertanding sampai akhir hidup kita. Mari kita menyelesaikan pertandingan itu. Menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Kata tetap itu, teruslah, jangan pernah berhenti, jangan pernah tahan. Berlari, mungkin kita gak sekencang dulu, tetapi kita tetap berlari. Jadi ini sebuah perintah, sebuah seruan yang mengarah kepada tindakan untuk terus mempertahankan sesuatu. Jadi mari saudara, mungkin hari-hari ini kita rasanya capek mengiring Tuhan. Mungkin kita merasa jenuh. Tapi ayo kita akhiri pertandingan itu dengan baik. Tantangan boleh jadi, persoalan boleh datang. Tapi mari kita selesaikan pertandingan itu dengan baik. Mengapa? Mengapa Paulus begitu giatnya? Karena ada mahkota yang disediakan Tuhan. Ada upah yang akan kita terima. Kalau orang dunia katakan yang dapat piala adalah orang yang nomor 1. Tetapi di dalam Tuhan sekali lagi saya katakan semuanya dapat. Asal kita setia berlari sampai garis akhir. Kita menerima mahkota daripada Tuhan.
Ini beda, saudara. Beda dengan keselamatan, beda. Kita sudah selamat. Ini adalah upah di dalam kekristenan kita. Mari kita berlari dengan sedemikian rupa. Mungkin tidak sekencang waktu masih muda. Tidak sekencang pada waktu cinta mula-mula. Tetapi ayo kita tetap giat di dalam Tuhan. Dan kita berlari begitu rupa sampai garis akhir. Dan ini perintah daripada Tuhan. Karena itu hari ini, mari saudara. Mungkin saat ini. Mungkin hari-hari ini. Kita mulai kehilangan semangat di dalam kita mencari Tuhan. Mungkin kita bertanya di dalam hati kita, kok kayak gini ya aku ya? Kok gak serajin dulu? Mungkin seperti itu. Ayo kita kembali lagi kepada Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ada sesuatu yang akan kita terima. Sebuah kesenangan, kebahagiaan yang tiada tandingannya. Di dalam Tuhan itu ada sukacita. Kebahagiaan yang luar biasa. Yang tidak disediakan di dalam dunia ini. Di dalam Tuhan itu ada luar biasa saudara. Kenikmatannya, sukacitanya tidak ada tandingannya. Karena itu saudara, mari kita berlari berantusias untuk mencapai garis akhir. Dan Tuhan berkata, terima upahmu pada waktu engkau mengiring aku dengan setia. Karena biarlah hari ini kita tanya di dalam hati kita, sudahkah aku setia di dalam aku mengikuti pertandingan ini? Ataukah aku seringkali diam dan tidak bertanding? Tapi hari ini ayo sama-sama kita lakukan. Kita semangat bertanding di